wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Untuk materi yang akan kita pelajari pada hari ini tentang pengamatan objek dan keselamatan kerja. Ada 3 hal yang kita bahas. Pertama adalah alat bantu pengamatan, yang kedua objek pengamatan, yang ketiga adalah keselamatan kerja dalam laboratorium. Ini termasuk materi IPA biologi. Kalian akan melihat bahwa pelajaran IPA ini sangat menarik. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, tentang alat bantu pengamatan. Kita bagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah alat bantu pengamatan di lapangan. Pertama, teropong binokular, kamera, termometer, dan pH meter. Alat bantu ini digunakan untuk pengamatan di lingkungan, apakah itu di hutan, di sungai, ya. Nah, ini tergantung pada jenis pengamatannya. Kita menggunakan alat-alat ini. Nah, modelnya kamera, kemudian ini termometer, dan ini disebut sebagai pH meter, ya. Kemudian selanjutnya, untuk di dalam laboratorium, alat bantu yang kita gunakan di sini ada peralatan bedah, kemudian ada kaca mikroskop atau loupe dan mikroskop. Untuk mikroskop ini kalian sudah pernah lihat minimal? Ya, Ibu harap kalian sudah pernah lihat. Apakah sudah bisa menggunakannya? Ya, kalau belum, nanti ketika waktunya sudah aman, kondisinya sudah bisa kita sekolah, kita akan coba ke laboratorium. Ibu akan ajarkan bagaimana cara menggunakan mikroskop. Fungsi dari mikroskop ini untuk melihat objek yang sangat kecil, ya, sangat-sangat kecil di sini, bukan seperti semut ya, tapi lebih kecil dari semut. Nah, kita memerlukan alat bantu yang disebut sebagai mikroskop. Untuk pembelajaran IPA, kita lihat objek yang menjadi pengamatan dalam pembelajaran IPA pertama adalah pengamatan di alam. Ini ya lingkungan yang ada, baik itu lingkungan biotik atau lingkungan hidup maupun lingkungan abiotik atau lingkungan tidak hidup. Ya, ini nah ini artinya ya, pengamatan biotik itu adalah hewan, tumbuhan, jamur dan organisme lainnya. Sedangkan pengamatan abiotik atau pengamatan keadaan lingkungan tak hidup ini mulai dari tanah, cahaya, suhu, kelembaban, keasaman, dan ketinggian tepat. Nah, ini ya salah satu jenis objek pengamatan dalam pembelajaran IPA. Untuk pengamatan di laboratorium ini biasa dilakukan setelah kita melakukan pengamatan di lapangan. Nah, kita akan melanjutkan dalam pengamatan laboratorium. Alat apa yang dibutuhkan mulai dari preparat, ya, di mana ini akan kalau kita menggunakan mikroskop. Nah, ini bentuk gambar dari preparat, kemudian awetan, ya. Awetan ini adalah objek penelitian berupa hewan atau tumbuhan langka, ya, yang habitatnya jauh sehingga perlu diawetkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah penelitian. Contohnya adalah herbarium. Untuk herbarium, di sini yang menjadi bahan untuk herbarium biasanya adalah kelompok tumbuhan. Tumbuhan yang digunakan tumbuhan tingkat rendah ya, artinya tumbuhan yang tidak memiliki kambium dan struktur batangnya ini kecil. Tujuannya adalah untuk mempermudah ilmuwan dalam memahami dunia tumbuhan. Nah, ini adalah gambar model herbariumnya. Pernah lihat? Nah, ini model herbarium. Ya. Dalam bekerja dalam laboratorium, kita harus memperhatikan keselamatan kerja dalam laboratorium. Jadi tidak sembarangan masuk lab, tapi harus memperhatikan keselamatan kerjanya. Ya, mulai dari cara memperlakukan alat, ya, bagaimana memperlakukan alat yang terbuat dari gelas kaca. Ini hati-hati dalam menggunakannya, dalam memegang dan menaruhnya juga harus pelan-pelan, ya. Kemudian untuk menggunakan listrik atau alat listrik, nah ini juga harus hati-hati. Jadi jauhkan dari
matikan api, kemudian sebelum dipakai listrik dalam keadaan baik, dan simpan alat itu dalam keadaan off ya. Setelah selesai kegiatan kita harus mematikan dulu, baru simpan ke dalam lemari. Untuk perlengkapan kerja dalam laboratorium, di sini kita memerlukan jas kerja, yaitu disebut sebagai jas laboratorium, masker, kacamata pelindung, sarung tangan, dan alat pemadam kebakaran. Ini tujuannya adalah untuk melindungi kalian ketika bekerja dalam laboratorium. Nah, di gambar di sini ada seorang laboran yang sedang berada dalam laboratorium. Bagian luarnya adalah dia menggunakan baju jas lab atau jas laboratorium. Kemudian bagian tangannya dilindungi oleh sarung tangan. Ini agar cairan kimia yang digunakan tidak sampai terpercik kena ke tangan. Nah, ini ya. Ada beberapa hal yang diperhatikan untuk berhubungan dengan bahan berbahaya. Mau tidak mau ketika kita dalam laboratorium, kita berinteraksi atau berhubungan dengan bahan-bahan yang ada dalam laboratorium. Yang pertama adalah bahan biologi. Untuk bahan biologi ini, contohnya ada jenis organisme. Ini biasanya dia berada pada tempat khusus, ya, tempat khusus dalam laboratorium. Nah, kemudian ketika di laboratorium tidak diperbolehkan makan dan minum. Ketika menggunakan hewan percobaan, di sini hewan percobaannya adalah hewan percobaan yang sehat, tidak boleh hewan yang sakit karena bisa menulari penyakit ke manusia. Kalau tumbuhan yang beracun, nah kita harus melindungi ya menggunakan alat pelindung, tidak boleh dimakan, dicium atau kontak langsung, disimpan pada tempat yang aman. Nah, untuk bahan kimia berbahaya, di sini hati-hati karena bahan kimia ini mudah meledak, ada yang bersifat korosif atau iritatif, kemudian ada yang bisa terbakar dan bisa bersifat karsogenik atau penyebab karat, dan ada yang bersifat bahan kimia radioaktif. Nah, ini hati-hati, jadi harus jauh dari api, pahami sifat-sifat bahan kimia sebelum digunakan. Biasanya di bagian botol bahan kimia ini ada keterangan gambar yang menunjukkan sifat dari bahan kimia tersebut. Kemudian lengkapi laboratorium dengan peralatan keselamatan, simpan bahan kimia secara khusus. Nah, ini tempat menyimpan dari bahan kimia tersebut. Jadi ada lemari autoclave namanya ya, lemari kaca. Nah, ini untuk menyimpan bahan-bahan larutan kimia berbahaya. Nah, ini gambarnya. Ya, itu tadi ya penjelasan Ibu tentang pembelajaran IPA di dalam laboratorium dan di lapangan. Ibu harap kalian bisa memahami materi yang Ibu berikan tadi. Nah, untuk hari ini ya cukup kalian lihat materi yang Ibu berikan ya sebagai awal gambaran materi Ibu. Nah, tugas kalian hari ini ya kalian cari tahu cara menggunakan mikroskop ya, cara menggunakan mikroskop. Sudah? Nah, kalau sudah tahu cara menggunakan mikroskop, tugas yang kedua, kalian ya cari gambar mikroskop, kemudian ya kalian lengkapi bagian-bagiannya. Mana itu lensa objektif, lensa okuler, ya, kemudian ada makrometer, mikrometer. Bisa? Iya, coba ya. Jadi untuk hari ini tugas kalian cari gambar mikroskop, kemudian ya nanti beri keterangan pada gambar tersebut. Nanti kalau sudah, tugas yang kedua kalian cari cara menggunakan mikroskop. Tugas Ibu kalian kerjakan hari ini, nanti ketika pertemuan berikutnya hari Kamis kalian kumpulkan. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian cukup paham. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.